Ya. Oleh karena itu memang ini masalah insya Allah ridho. Karena banyak begini yang tanya sama saya, bagaimana kalau sang suami pergi, ya misalnya pergi untuk berdakwah di jalan Allah. Istri-istri kadang-kadang stres di rumah. Ini yang stres bukan istrinya, tapi yang stres istri orang lain. Itu masalahnya sekarang. Jadi misalnya sang suami ini, tetangganya dia pergi keluar dakwah. Ya, yang stres siapa? Istri tetangga. Ih, kenapa kok dia keluar? Itu kan istrinya kasihan, anaknya kasihan. Kan istri dan anaknya ridho. Pertama saya jawab, itu bukan istrinya bapak. Itu istrinya orang. Istrinya sudah ridho, sudah menerima. Kamu keluar di jalan Allah silahkan. Saya ridho. Pokoknya saya makan tahu tempe tiap hari tidak apa-apa. Begitu. Jadi sudah diridhoi oleh seorang istri, maka di sini haknya jatuh. Nafkahnya sudah jatuh, jadi tidak wajib lagi, sudah diridhoi. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, oleh karena itu memang penting sekali kita ketahui, jangan kita uruskan permasalahan-permasalahan itu yang ada di luar, ya, tetangga yang seperti itu biarkan. Yang penting istrinya sudah ridho, bukan urusan kita. Kemudian yang kedua tadi masalah masalah sang tanggung jawab ya. Kalau sudah meninggal suaminya bagaimana, anaknya dan istrinya ini kemana? Kalau misalnya masih ada milik harta di situ, ada harta yang ditinggalkan oleh suami, maka di sini milik sang istri 1/8, ya kan? Sebagaimana dalam hukum, karena punya anak. Tapi kalau tidak punya anak berarti 1/4. Ya kan, kalau tidak punya anak berarti 1/4. Karena dia punya anak berarti 1/8. Nah, ini harta warisan. Ya. Dia mendapatkan harta warisan. Bagaimana? Apakah tanggung jawab ini jatuh lagi kepada orang tua sang istri? Kalau misalnya orang tuanya masih ada, maka itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Karena suaminya sudah tidak ada kan? Berarti orang tua yang wajib menafkahi. Itu pun juga kalau misalnya si bapaknya ini misalnya masih punya uang, alhamdulillah masih bisa dinafkahi. Tapi kalau misalnya miskin sama-sama bagaimana? Maka si istri itu dia mencari nafkah bisa. Karena dalam keadaan sudah kepepet, sudah darurat, maka dia bisa cari kerja. Tapi di sini juga ini harus ada hakim, pemerintah setempat harus kumpul, kemudian dimusyawarahkan bagaimana kita akan berikan nafkah kepada mereka ini. Janda ini bagaimana, kasihan, anaknya anak yatim. Nah, maka kita wajib bantu dengan uang apa? Uang pemerintah dikasih setiap bulan. Ya, sampai ada yang mau menikahi si janda itu. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustadz, garis besarnya di situ kita sebagai suami ya, untuk para bapak-bapak yang di rumah dan istri-istri yang di rumah, kalau kita punya suami, kita nggak boleh membebani beliau, apalagi sudah ada beban. Apalagi bilang kremnya berapa? Cuma 2 juta Pak, cuma 2 juta. Pakai cuman lagi ya. Padahal itu gajinya sebulan mungkin sang suami. Ya kan, kasihan juga. Seperti itu. Jadi kita jadi istri juga harus menerima, bukan hanya suami menerima kita dan menafkahi kita juga sebagai istri harus menerima. Nah Ustadz, sebelum lanjut, Tirta mau tanya kasus yang mungkin terjadi di masyarakat ya Ustadz. Banyak suami yang hanya malas-malasan di rumah dan istrinya yang mengambil alih tanggung jawab suami. Artinya di sini istrinya yang cari nafkah, suaminya yang di rumah. Itu gimana Ustadz? Nah, ini saya pernah dapati banyak begitu kejadiannya, banyak. Padahal dalam Al-Quran sudah disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin buat perempuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, rizki itu dan pakaian itu tanggung jawabnya si suami, begitu. Kalau misalnya seperti itu kebalik, maka di sini suaminya harus banyak-banyak berpikir. Banyak-banyak tafakkur berarti. Kenapa kok istri saya ini yang bekerja sedangkan saya yang memiliki tanggung jawab untuk istri saya? Ini sudah kebalik ini. Saya harus bagaimana cari kerja gitu. Kalau misalnya dan ini bisa hal-hal yang tidak bagus yang akan terjadi kepada istri. Akhirnya istrinya capek pulang dari kantor, pulang dari pekerjaan, untuk melayani suami sudah tidak mampu lagi. Ya kan? Padahal suami juga butuh butuh kenikmatan daripada batinnya dia. Maka di sini juga ini bikin repot. Kalau bicara masalah hukumnya, sang suami harus mencari kerja.
harus mencari pekerjaan, dan dia paling tidak itu harus kasih nafkah, walaupun sedikit, walaupun tidak sebesar apa yang didapatkan oleh istrinya. Artinya istrinya boleh tidak dikasih berhenti? Boleh, tidak ada masalah. Tapi misalnya sumber daripada uang harian, bulanan itu dari istri misalnya. Ya bagaimana kamu ingin berhentikan istri kamu sedangkan kamu tidak punya pekerjaan? Nah, kalau misalnya pekerjaannya misalnya sudah ada dan sudah bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka di sini punya hak suami untuk berhentikan istrinya. Kamu dengar saya, jangan keluar. Sekarang saya yang kerja, seperti itu. Tapi selagi belum dapat pekerjaan, maka tidak bisa dilarang. Karena istrinya mau makan, anaknya mau makan, suaminya pemalas bukan main, ya kan? Nah, maka ini harus ada ustadz yang datang sama dia. Suruh ruqyah dulu kalau ada suami begitu, ya kan? Suruh ruqyah supaya sadar ini suami, suruh ruqyah supaya sadar bagaimana tanggung jawab kamu harus nafkahi anak-anak kamu, nafkahi istri kamu, nah, supaya tidak seperti itu. Nah, maka izin memang dari suami ya, izin dari suami. Artinya seorang istri tidak mungkin keluar, harus dengan izin suami. Tapi kalau dalam darurat seperti tadi itu mencari nafkah, tidak ada uang kecuali istrinya yang keluar, maka keluar. Suaminya bilang jangan keluar, baru mau makan apa? Biar ada itu rumput di belakang orang bisa bagi misalnya. Nah, jangan, wajib si istri langsung keluar cari nafkah, biarkan suaminya karena suaminya malas. Nah, seperti itu ya, keluar walaupun dia tidak kasih izin, keluar karena ini sesuatu yang perkara yang darurat, mau tidak mau harus dilakukan. Begitu juga misalnya istrinya ingin belajar menuntut ilmu, suaminya bodoh tidak tahu ilmu, istrinya baru buka YouTube sedikit, suaminya marah, jangan buka YouTube, jangan melihat-lihat pengajian, tidak usah. Dilarang suaminya kepada istrinya untuk untuk belajar. Maka di sini sang suami atau sang istri ini wajib untuk membiarkan untuk keluar, atau dia cari guru privat untuk mengajari istrinya. Kalau tidak diizinkan, istri keluar saja begitu, tidak apa-apa. Nah, tapi hal-hal yang lain maka itu tetap harus, bukan darurat, maka harus meminta izin kepada suami. Wallahu a'lam. Kita akan segera kembali, mengharap ridhomu. Insya Allah.